Amerika itu adalah orang-orang yang ada uangnya, yang disetting oleh orang-orang kaya yang menentukan politik Amerika gitu. Jadi nggak bisa ada orang-orang kampung yang Anda kira baik, wah ini baik nih, saya pilih dia gitu. Nggak bisa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaki di podcast Ubat, sumber inspirasi membantu bangsa. Kali ini kita bertemu dalam keadaan suasana yang begitu menyejukkan, yaitu Ramadan, tentunya bulan Ramadan yang selalu datang membawa suasana yang berbeda-beda ya, lebih tenang, lebih hangat, dan penuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga podcast ini menjadi teman perjalanan Ramadan sobat-sobat podcast Kumat untuk lebih belajar, merenung, dan memperbaiki diri. Oke, pada kali ini narasumbernya kita kedatangan dari akademisi Umat. Dia merupakan aktivis dari Muhammadiyah, Bapak Dr. Samsul Hidayat PhD. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua kita. Sedang sibuk apa nih Pak sekarang saat ini? Ya secara normal kan aktivitas akademik biasa ya. Kita di atas di PPA dan juga ada masih mengajar gitu. Ini kan pekan terakhir kita masuk kuliah gitu. Kemarin pengajian Ramadan Pak ya? Benar-benar pengajian Ramadan yang diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan, bulan diturunkannya ilmu Al-Quran. Ramadan adalah bulan pendidikan. Baik Pak, kita santai-santai saja nih Pak ya. Menurut Bapak apa sih makna Ramadan yang sering dilupakan orang saat ini? Iya, Ramadan itu kan dari sisi ritual kita melihat bahwa ini diwajibkan berpuasa ya pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan. Allah berfirman, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, kaum sebelum kamu, maksudnya umat-umat Nabi sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita semoga dengan ibadah puasa yang kita jalankan itu bisa mengantarkan pada hamba yang bertakwa gitu. Dari sisi ritualnya dalam sudut pandang teologis misalnya, itu adalah kewajiban bagi kita gitu. Kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim gitu. Kalau dengan menjalankan ibadah itu, maka insya Allah akan menjadi hamba yang baik, yang bertakwa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tidak melakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi sebaliknya gitu, dari sisi ritual gitu. Tapi tentu Ramadan ini dari sisi hikmah atau nilai pendidikan di dalamnya itu juga yang tidak boleh kita lupakan gitu. Yaitu misalnya pendidikan untuk menjadikan visi hidup kita sebagai orang yang bertakwa. Kemudian dilipat gandakannya amal kebaikannya misalnya di bulan Ramadan ini. Itu mendidik kita agar kita tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Serta kita dididik untuk peduli terhadap sesama dengan instrumen perintah zakat fitrah yang harus kita keluarkan dalam bulan Ramadan, serta instrumen dalam syariat Islam itu fidyah, membayar fidyah bagi orang yang kurang mampu, tidak mampu berpuasa dalam usia lanjut atau dalam penyakit-penyakit tertentu yang secara ukuran kita dia tidak mampu berpuasa, maka kita membayar fidyah. Maka dua instrumen zakat dan fidyah ini juga mendidik kita umat Islam baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan agar kita selalu memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan itu yang tidak boleh kita lupakan selain daripada ritual dari kewajiban puasa. Ya, selain daripada ritual kewajiban puasa itu. Ini kalau berbicara tentang Al-Quran, bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran atau ilmu, sebenarnya menurut Bapak aku sering ingin Allah sampaikan di bulan Ramadan ini. Iya, menarik ya. Terkait dengan bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran itu tadi, bahwa ada dua ayat utama yang sering di reverse oleh para mufassir atau para pendakwa terkait dengan hubungan antara bulan Ramadan dan Al-Quran itu. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Al-Baqarah misalnya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an gitu. Jadi dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Ayat yang kedua itu adalah ayat tentang Al-Qadar gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya diturunkannya di Al-Qur'an itu pada bulan pada malam Qadar gitu. Dua ayat ini sering dirujuk oleh para dai, termasuk juga mufasir berkaitan dengan hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran gitu. Cuman pertanyaan kita di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu disampaikan seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, saya sudah agak ragu gitu. Ayat ini menjelaskan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan gitu. Kemudian mengajak kita bertanya, apakah semua ayat Al-Quran diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan gitu. Sementara secara sejarah kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan sepanjang 23 tahun gitu. Dan menurut pendapat mufasir termasuk Ibnu Katsir itu ketika Al-Quran surat Al-Qadar itu tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar itu. Sungguhnya ini merujuk kepada Al-Quran yang secara utuh itu diturun ke langit dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagi manusia yang hidup di zaman Facebook seperti kita, nggak usah coba-coba dihayalkan kira-kira turunnya bagaimana gitu. Apa menggunakan jet tempur F-35, F-16 gitu, atau menggunakan pesawat ruang angkasa melebihi kecepatan cahaya misalnya, tidak perlu direnungkan seperti itu. Yang jelas bahwa karena dalam itulah wilayah-wilayah agamanya yang perlu cukup kita terima dan kita yakini, diturunkan ke langit dunia gitu. Lantas ayatnya yang satunya dalam satu referensi yang saya temukan bahwa memang syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, ayat itu merujuk kepada diturunkan wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga diturunkan pada malam bulan Ramadan. Sehingga itulah kenapa kemudian kita menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan Al-Quran gitu. Karena dua peristiwa ini. Nah, Al-Quran ketika yang dimaksud dengan diwahyukan Al-Quran ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, maka itu juga turun pada bulan-bulan lain gitu. Maka itu terjadi juga pada bulan lain. Di samping itu kenapa bulan Ramadan ini dinamakan sebagai bulan Al-Quran? Memang secara fakta kita juga banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Misal dalam setelah sholat Isya kan secara kuantitas lebih banyak juga umat Islam yang tarawih kan, sholat lagi pada bulan Ramadan. Kemudian lantunan ayat Al-Quran itu pada malam-malam bulan Ramadan itu lebih banyak diucapkan secara kolektif, secara kuantitatif seluruh umat Islam di dunia pada bulan Ramadan. Rasulullah juga memurajaah, datang mengontrol, mengecek ayat Al-Quran yang ada pada dada Nabi itu oleh malaikat Jibril itu lebih sering pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini hikmah yang besar bagi kita agar semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran, baik dari hati, pikiran maupun tindakan kita. Ini kalau kita lakukan ibadah dan kegiatan Pak. Baik. Menurut Bapak sendiri, apakah sih Ramadan kenapa Ramadan lebih tepat disebut bulan ibadah atau bulan pendidikan? Itu Bapak, Ramadan itu lebih tepat disebut bulan ibadah atau bulan pendidikan? Baik, kalau kita ambil hikmahnya ya itu ya, menurut saya itu tepat dua-duanya. Dua-duanya harus kita ambil, jangan diambil salah satu. Memang kenapa dikatakan sebagai bulan ibadah? Memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan amal kebaikan gitu. Kita alif lam mim, kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu. Jadi pahalanya semakin berlipat di dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan keutamaan-keutamaan yang lain, seperti misal ibadah sunat itu di mata Allah itu seperti kita laksanakan ibadah wajib di luar bulan yang lain gitu. Kemudian keutamaan seperti hadis Rasulullah, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu.
Dan juga secara fakta bahwa kita tidak salah kalau misalnya kuantitas serta kualitas ibadah umat Islam itu semakin ditingkatkan ya, dari sisi ibadah ritualnya di dalam bulan Ramadan. Nah, disinilah kenapa bulan Ramadan juga tepat sebagai bulan ibadah gitu. Bukan dalam pengertian bulan-bulan lain kita tidak beribadah gitu. Tapi secara lazim dan wajar jika umat Islam itu secara kualitas dan kuantitas semakin menambah, meningkatkan ibadah mereka gitu pada bulan. Maka dari sisi itulah kemudian bulan Ramadan itu juga tepat kita namakan sebagai bulan ibadah. Di sini di dalam bulan ini juga dalam pengertian ibadah itu bahwa Allah mendidik kita bahwa untuk tidak meremehkan kebaikan di bulan, kebaikan sekecil apapun itu, yang penting kita lakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari sisi Ramadan kita ambil hikmahnya sebagai bulan ibadah. Tapi jika kita ambil sebagai bulan pendidikan itu juga sangat tepat gitu. Nah, tidak bisa kita salahkan. Kenapa begitu? Pertama, bayangkan orientasi ayat tadi yang kami bacakan tadi tentang Al-Baqarah tadi, bahwa la'allakum tattaqun. Kita berpuasa, diwajibkan kita berpuasa gitu, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita gitu ya, umat Nabi terdahulu juga puasa. Maka ibadah itu benar-benar dimensinya vertikal gitu, ibadah puasa ini, agar kita menjadi hamba yang baik di mata Allah. Apa hikmahnya ini bagi orang awam seperti kita? Memang Allah mendidik kita, kan Ramadan dan pendidikan, Allah mendidik kita agar kita orientasi terbesar dalam hidup kita itu ya, cita-cita paling besar dalam hidup kita itu adalah menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sangat fundamental bagi kita, bahwa 11 bulan berikutnya ya, 11 tahun berikutnya kalau kita masih diizinkan hidup 21 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi berikutnya kita dalam hidup kita, maka orientasi paling besar dari hidup dan kehidupan kita itu adalah menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah. Maka tepat sekali bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan seperti itu. Ini kalau berbicara tentang pendidikan tadi Pak ya, atau ibadah, tidak hanya kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Kita merujuk lagi bagaimana pendapat bakat Al-Quran ini disebut menjadi catalyst pasca kehidupan aksa atau bagaimana sadik-sadik. Oh iya, tentu. Bulan Ramadan itu. Baik, tentu. Al-Quran ini gitu ya, ada deklarasi yang luar biasa. Maksudnya penekanan paling gampangnya yang Allah sampaikan untuk diambil pelajaran oleh kita manusia yang menggunakan hati dan pikiran kita secara jujur gitu. Di dalam permulaan ayat Al-Quran misalnya, ini terkait dengan Al-Quran dan pedoman hidup kita. Dalam ayat awal Al-Baqarah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran ini, dzalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun tidak ada keraguan. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya from cover to cover, dari cover depan sampai cover depan itu, satu huruf pun tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan tidak ada keraguan? Pertama, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada intervensi hawa nafsu beliau gitu ya. Tidak ada intervensi kecenderungan beliau, misal saya lagi galau ya saya sampaikan sesuka hati saya, atau saya lagi senang saya banyak-banyak saya sampaikan. Tidak seperti itu. Ini tidak ditambah satu huruf dan dikurangi satu huruf pun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, 100% itu disampaikan kepada kita. Maka tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya juga tentang pesan-pesannya gitu. Pasti mengandung kebaikan dan keburukan. Kalau Allah mengatakan itu baik, maka pasti baik untuk kita. Kalau Allah itu ini keburukan, hindari itu, maka pasti itu keburukan bagi kita, baik di dunia dan di akhirat. Maka dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ini. Nah, itu kan pas lagi ketemu lagi kita dengan frasa takwa terkait dengan Ramadan dan ayat ini. Hudal lil muttaqin gitu. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Kemudian sebagaimana ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi, ini petunjuk bagi manusia Al-Qur'an itu. Di dalam bulan Ramadan itu ditunjukkan Al-Qur'an petunjuk bagi manusia.
hudal linnas wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda wal furqan, kepada petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil itu. Maka secara substansial di dalam Al-Quran itu kan ada 3 hal-hal yang ada sekitar 5 sampai 6 isi kandungan umum secara general yang bisa kita pedomani terutama bagi umat Islam itu, dan juga merupakan pencerahan bagi seluruh umat manusia, bagi siapa yang menggunakan hati dan pikirannya secara jujur gitu. Ada ajaran tentang akidah, bagaimana kita mengesahkan Allah gitu. Serta wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul Allah disampaikan di sana, tentang hari kiamat dan qadar gitu. Kemudian bagaimana di dalam Al-Quran itu selain akidah ada dimensi ibadah, bagaimana manusia menyembah Allah dan yang dia yakini itu gitu. Kemudian ada dimensi akhlak gitu, ada dimensi muamalah, kemudian disampaikan juga tentang sejarah umat-umat masa lalu gitu, agar kita mengambil ibrah, agar kita mengambil pelajaran tentang kebaikan dan keburukan umat-umat masa lalu. Misal disampaikan kepada kita tentang kisah Fir'aun. Apa maksudnya tentang kezaliman Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan kemudian menindas masyarakat yang dia pimpin? Apa maksudnya itu? Bukan agar kita berperilaku seperti Fir'aun, atau bukan juga kita hanya menertawakan kasihan Fir'aun, kita tepuk tangan masuk neraka, bukan hanya sebatas itu, tapi agar kita tidak melakukan hal yang sama, kezaliman yang sama sebagaimana kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun gitu. Begitu juga dengan kisah-kisah tentang kebaikan disampaikan kepada kisah tentang kisah nabi-nabi yang gigih dalam berdakwah gitu. Kemudian kisah tentang Luqmanul Hakim, seorang yang soleh yang menyampaikan kepada anaknya la tusyrik billah gitu, inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya. Janganlah engkau syirik wahai anakku. Pesan pertama yang wajib kita sampaikan kepada anak kita bukan apa yang akan kamu makan kemudian hari, ya, dengan siapa kamu menikah kemudian hari, tapi janganlah engkau syirik kepada Allah gitu. Kemudian di dalam Al-Quran juga tentang kisah-kisah umat masa lalu gitu, agar kita bagaimana kejatuhan umat masa lalu gitu karena dia bermaksiat kepada Allah, bagaimana Allah mengangkat umat masa lalu karena kebaikan dan ketakwaan yang mereka lakukan, dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah secara general isi daripada Al-Quran yang kalau kita baca dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, maka jika kita pedomani, ya, baik dalam lisan, tindakan, dan pikiran kita dalam kehidupan pribadi, kemudian kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, sampai kehidupan berperadaban manusia, insya Allah kita akan mampu membangun peradaban yang baik di muka bumi, yang selamat dunia dan akhirat. Akhir kita seperti itu. Ini kira-kira apa tadi dikatakan bahwa kita menghormati manusia bertanya dari belajar kelak. Nah, menurut Bapak, jika ada seseorang yang masih cari jadi hidup, kuspulanasi cari belajar, ini menurut Bapak, apakah kita menjemput hidayah atau menunggu hidayah dari Allah untuk kita bisa belajar? Kapan tanpa bibipan dari apa semua ilmu dari Bapak? Ya, tentu kita harus menjemput hidayah, ya. Misal ada saudara-saudara kita yang di luar sana gitu, ya. Misalnya kadang dia sudah dalam hati kecilnya itu kepingin menjadi manusia yang baik. Jadi dalam hati kecil setiap manusia ini, ya, baik yang Islam maupun non-Islam, ada dalam hati kecil itu saya kepingin manusia. Ada misal satu momen dalam hidupnya ketika dia merenung dalam kesendiriannya itu, ketika dia berada dalam lingkungan kurang baik, misalnya miras misal menjadi kebiasaannya, narkoba menjadi kebiasaannya itu, ya, hubungan lawan jenis menjadi kebiasaannya itu, ada pasti dalam satu momen dalam hidupnya itu saya kepingin menjadi lebih baik itu. Saya kepingin menjadi lebih baik itu. Sebenarnya itu Allah yang menciptakan itu. Pada saat itu, pada saat muncul itu memang Allah menginginkan dia menjadi lebih baik. Tidak ada cerita Allah sengaja menyesatkan kita gitu, ya. Iya gitu, sengaja Allah sengaja sudah sesat karena saya senang kamu lihat kamu masuk neraka, itu tidak seperti itu gitu. Nah, dalam konteks yang seperti itu, teman-teman sekalian, bahwa saudara-saudaraku sekalian yang sama muslim, bahwa memang dalam konteks seperti itu memang di sanalah perlu kita renungkan tentang kebaikan-kebaikan. Misal kalau saya biasa mengilustrasikan itu, bahwa misal ada orang yang berprinsip, saya tidak mau terikat dengan aturan agama misal. Maksudnya, misal saya tidak mau sholat, saya tidak mau puasa, saya tidak mau berbuat baik itu, dan saya tidak mau menghormati orang tua saya gitu. Nah seterusnya, karena saya ingin bebas. Apa yang Anda maksudkan dengan kebebasan gitu? Saya bebas pergi main futsal kapanpun saya, meskipun orang azan saya futsal saja gitu. Apalagi maksudnya? Saya bebas pergi main biliar,
Apalagi saya bebas pergi masuk diskotik, apalagi saya bebas pergi mancing gitu. Saya bebas makan senja gitu. Kapanpun saya mau gitu. Orang yang seperti ini pada dasarnya tidak bebas gitu. Kalau kita baca fakta-fakta empirik bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak bebas gitu. Anda keluar dari kungkungan agama, Anda masuk ke dalam penjara yang lainnya gitu. Taruhlah misal dia menganggap aturan agama itu adalah penjara. Maksudnya karena dia mengikat dia kan, harus bangun jam 4 sahur gitu. Setelah itu tidak boleh makan lagi, tunggu berbuka baru saya minum misalnya. Pas sholat subuh harus bangun sholat subuh lah. Pas sholat saya berhenti main-main lagi, suruh main futsal, saya harus pergi berhenti dulu untuk pergi sholat gitu dan seterusnya. Mungkin bagi dia itu penjara gitu. Tapi kapan dia meninggalkan itu, dia akan masuk ke penjara yang lainnya gitu. Penjara apa? Penjara hawa nafsu gitu. Siapa bilang Anda main futsal tidak penjara? Anda tidak bisa main futsal kalau yang punya futsal tidak buka pintu bagi Anda gitu. Anda terikat dengan aturan yang pemain futsal kan gitu. Di dalam lapangan futsal, kata pemilik futsal, Anda tidak boleh main bersamaan 24 orang dalam satu lapangan gitu. Ya ada peraturan main futsal gitu. Anda mau keluar dari aturan Allah, tapi sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini, Anda terkungkung oleh aturan-aturan yang lain gitu. Misalnya Anda tidak mau puasa, maka Anda akan terkungkung dalam pola hidup yang tidak sehat kan gitu. Begadang sesuka saya gitu. Ini sesuka saya gitu. Tidur di pagi hari sampai sore karena malam-malam begadang gitu. Anda terkungkung dengan sistem-sistem di luar agama, pada dasarnya memenjarakan Anda. Kehidupan dunia Anda dan kehidupan akhirat Anda. Lalu di dalam, kalau saya tidak mengikuti aturan agama, misal saya bisa pergi ke diskotek sesuka hati saya. Ya jam berapa? Anda tidak bisa masuk ke diskotek itu sebelum ditutup, sebelum dibuka oleh yang punya gitu. Atau misal Anda terpenjara dengan kehidupan yang tidak produktif gitu. Tanyakan kepada orang-orang psikolog gitu, orang-orang yang misalnya pergi aja ke psikolog yang netral misalnya, yang tidak Islam misalnya. Mereka juga akan menyampaikan dalam sudut pandang kehidupan positif bahwa memang hidup tanpa aturan itu sebenarnya ketidakteraturan itu sendiri. Saya tidak mau hidup ada aturan, apalagi aturan agama. Ya, sebenarnya Anda Anda lepas ketidakaturan itu gitu. Dan Anda masuk kepada aturan-aturan yang lain juga memang yang tidak produktif amat ke dalam dalam kehidupan itu. Makanya cukuplah Allah mengatakan bahwa dengan penegasan yang luar biasa gitu ya. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah prinsip dasar bagi kehidupan kita semampu kita gitu ya. Tidaklah berarti bahwa saya datang beribadah ke muka bumi berarti kemana-mana pakai baju koko, tidak juga. Pakai baju hen, pakai baju batik Islami juga gitu ya. Berarti kalau saya beribadah pada Allah, saya harus setiap saling sapa, ya akhi ya khuti, tidak juga gitu ya. Ya meton gitu. Ya bermi kabar meton itu adalah juga Islami juga gitu. Kalau dalam bahasa teman-teman semua sanak selaki gitu, bagaimana kabar sanak selaki gitu, itu baik juga. Oh lengah gitu katanya orang Bui Mas dulur gitu teman-teman Jawa misalnya, itu adalah hal yang Islami juga gitu. Artinya bahwa menjadi hamba yang baik di mata Allah itu semampu kita, sekecil apapun itu, bahwa memang Allah akan menghargai itu gitu. Jadi pada saat kita mulai mau mendekatkan diri kepada Allah itu tidak harus momen yang besar-besar dulu gitu. Saya harus menjadi manusia sempurna juga, tidak gitu. Dalam sejarah-sejarah hasanah Islam itu Rasulullah itu kan menyampaikan pernah menceritakan bahwa memang seorang pelacur yang memberi minum anjing itu dengan sepatunya, dia masuk surga karena amalan itu gitu. Artinya bahwa Allah itu begitu luas kasih sayangnya kepada hambanya gitu. Sekecil apapun amalnya sesuai dengan kapasitas kita, maka dia lakukan dengan ikhlas, maka dengan perantara itulah Allah ridho ke dia dan masukkan ke dalam surga gitu. Allah tidak akan memberikan beban yang sama atau misalnya menilai yang sama, misalnya orang yang sudah hafal 30 juz sering segala macam dengan orang-orang yang tidak, jarang ikut kajian. Kewajibannya sama gitu, tapi maksudnya bahwa jangan kita minder, saya ini kan manusia yang sudah lama berlumuran dosa gitu dan seterusnya. Tidak seperti itu gitu. Allah menghargai tindakan kebaikan pertama yang kita lakukan itu, maka insya Allah akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan
yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu minder gitu. Saya tidak terlalu bagus ngaji lah gitu. Saya tidak lahir dari keluarga yang soleh lah gitu ya. Saya ini masih belum bisa menjalankan ibadah sepenuh, tidak perlu minder gitu. Niat ikhlas kita untuk melakukan kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik itu insya Allah sudah membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya jika sobat-sobat ubat ingin berubah, kita memberi daya terang ke kita jemput. menjemput hidayah ya. Semoga Dan Allah menghargai itu. semoga ingin dirubah ke dalam lebih baik lagi, lebih najabna. Semoga dipermudah hatinya. Insya Allah, amin. Ini selanjutnya Ustaz kita, Ustaz Ira. Selanjutnya ya, bagaimana cara menjadikan ini Ramadan sekali tahun? Bagaimana sih cara kita lebih-lebih dari Ustaz lebih-lebih dari Pak Samsul sendiri untuk kembali dekat dengan Al-Quran, namun tidak hanya di bulan Ramadan. Karena umat Ramadan sekali setahun. Bagaimana menurut Bapak? Baik, memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa secara kuantitas kita lebih banyak membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Tapi bagaimana supaya Al-Quran itu tidak kita lupakan di luar Ramadan? Pertama, minimal oleh orang awam itu ya tetap membacanya gitu. Baca minimal ya Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Fatihah 3 kali gitu kita. Ya itu minimal kita dawamkan bagi kita orang awam ya dengan keimanan minimalis, maksudnya bahwa satu itu ya dari sisi kuantitas membaca itu mungkin ada beberapa saat dibaca gitu, tapi tentu lebih baik kalau misal bisa saya juga bisa konsisten, misalnya oke alhamdulillah gitu. Satu itu. Yang kedua bahwa memang pesan-pesan moral di dalam Al-Quran itu, ini yang terpenting itu adalah kita laksanakan. Pesan-pesan moral di dalam Al-Quran ini kita laksanakan, meminta kita agar orang menjadi orang berhati-hati gitu, memilah mana yang halal dan haram dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian menghargai sesama, menghargai setelah Allah, kemudian menghargai orang tua kita, kemudian tetangga kita, handai tolan kita, kemudian kita berbagi. Dengan cara seperti itu maka kita dekat dalam pengertian implementasi dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah kita dapat tetap laksanakan pada selain daripada bulan Ramadan gitu. Yang ketiga itu adalah jangan kita lupakan pendidikan Al-Quran kepada anak kita gitu. Jangan sampai, mohon maaf misalnya anak-anak kita itu sudah sampai usia SD, sudah sampai usia SMP tidak bisa membaca Al-Quran. Karena kan berbuat baik di zaman kita itu selain daripada peluang berbuat maksiat itu banyak sekali. Kapan kita buka YouTube nonton yang jelek-jelek gampang sekali, tapi bisa juga kita saksikan berbuat baik itu juga semakin mudah di zaman kita itu gitu. Tempat-tempat terpikir sudah banyak menyebar di BTN tempat kita tinggal gitu ya. Kemudian tempat-tempat anak yang tahfizul Quran itu bisa kita antarkan anaknya itu sudah semakin menjamur gitu. Artinya bahwa memang itu Allah juga selain daripada membuka pintu semakin mudah orang untuk melakukan keburukan, tapi Allah juga memberikan peluang semakin mudah juga kita untuk melakukan kebaikan. Poin saya di sini agar kita juga dekat dengan Al-Quran di luar bulan itu, pendidikan Al-Quran kepada anak kita tolong diperhatikan gitu. Jangan sampai anak kita itu, keluarga kita di rumah sudah usia SD dan SMP belum bisa sholat sendiri, belum bisa baca Al-Quran gitu. Ini paling minimalis, umur SD dan SMP itu dia sudah bisa baca Al-Quran, kemudian dia sudah bisa sholat dengan sendirinya. Dengan cara tips-tips sederhana itu adalah insya Allah maka kita juga bisa hidup dan kehidupan kita di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya itu adalah juga akan dekat dengan Al-Quran gitu. Ini kita merujuk lagi ke tindakan tadi yaitu pendidikan bulan Ramadan bilang pendidikan. Ya. Jadi menurut Bapak dalam perspektif Islam, pendidikan seperti apa sih sebenarnya terjadi serta tanya? Apakah pendidikan hanya kita sekedar belajar Al-Quran mungkin atau mendengarkan tausiah atau seperti apa? Baik, ini penting. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tentang bagaimana Ramadan itu yang kalau kita mengambil hikmah dari Al-Baqarah tentang kewajiban puasa itu, pertama Ramadan mendidik kita agar menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah gitu. Jadi cita-cita terbesar umat Islam itu adalah menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah. Kalau kita bertanya misal apakah dilarang dalam Islam misal kita punya rumah 100 biji gitu, tidak dilarang. Kalau didapatkan dengan halal boleh gitu, silakan gitu. Atau misal saya punya
misal apa namanya pesawat pribadi, jet pribadi lah kayak artis-artis. Apa dalam Islam dilarang itu? Tidak. Itu. Dalam Islam itu tidak melarang orang untuk kaya, tapi juga di satu sisi tidak menganggap hina kemiskinan itu gitu ya. Itu konsepnya. Tapi dalam Islam banyak yang dibolehkan gitu untuk kita lakukan gitu. Boleh nggak saya punya villa sebanyak 5 biji misalnya? Satu di sana, satu di Sekotong, satu di Malimbu, satu lagi di Sumbawa, satu di KSB, satu di Ampua. Boleh saja gitu. Boleh nggak saya punya mobil 5 gitu? Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beda-beda mobil saya pakai, boleh saja gitu. Apa misalnya boleh nggak saya punya kebun korma 100 hektar, boleh gitu. Boleh nggak saya punya kebun jagung 200 hektar, satu gunung itu saya yang punya semua, boleh. Boleh nggak saya misalnya punya binatang ternak satu pulau itu saya yang punya, 1000 sapi saya punya, boleh saja gitu. Atau boleh nggak saya bercita-cita menjadi orang kaya sekaya Elon Musk gitu, yang sekian ribu triliun daripada uangnya itu, boleh saja gitu. Tidak dilarang dalam Islam itu. Boleh dalam perkara apa? Kalau dilakukan itu alhamdulillah, kalau tidak juga tidak dianggap terhina. Tetapi cita-cita yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim itu adalah cita-cita menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting gitu. Ada ayat yang menerangkan tentang korelasinya dengan bagaimana puasa itu diwajibkan oleh kepada umat-umat sebelumnya juga. Tapi ada ayat lain yang menyatakan bagaimana apa sih sebenarnya pesan monumental daripada yang harus ada dalam segala nabi itu. Dijelaskan dalam Al-Qur'an itu surat Al-Anbiya, dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min qablika. Sungguhnya tidak kami utus, tidak sekali-kali kami utus rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Rasul-rasul sebelum engkau Muhammad gitu. Tidak kami utus itu. Mereka itu illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku gitu. Jadi yang ada dalam ajaran para nabi ya, mulai dari tahun 0 sampai tahun sekarang itu. Tahun 0 kenabian Nabi Adam itu sampai tahun kenabiannya sekarang Nabi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwa perintah tentang bahwa agar umat manusia ini mengesahkan Allah. Ya, kita mengenal Allah yang kita esakan itu, bahwa Allah itu unik, tunggal itu, yang telah menciptakan alam semesta itu, memelihara alam semesta, memberikan rezeki kepada kita gitu, yang mendatangkan gunung meletus, tsunami, kemudian yang kita mampu beranak pinak gitu, bintang-bintang, planet-planet beredar pada porosnya dan seterusnya itu. Dialah Allah yang esa itu. Maka dari itu kita menyembah Dia gitu. Selain daripada kita mengakui keesaan Allah, kita mengibadahi Allah itu. Maka ini adalah pesan yang paling fundamental dari seluruh nabi dalam seluruh peradaban manusia itu. Korelasi dengan pendidikan Ramadan itu, bahwa memang orientasi keilahian dari hidup kita itu penting sekali dalam Islam itu. Kemudian kembali dipertegas di dalam bulan Ramadan itu, bahwa memang kita hidup ini, semua yang kita lakukan gitu ya, dari bangun tidur sampai bangun tidur gitu, termasuk amalan-amalan sosial, kayak kita mendirikan kampus untuk mencerdaskan kehidupan manusia gitu ya. Kemudian kita berinteraksi dengan tetangga gitu, kita bercumbu dengan suami istri kita di rumah masing-masing, kita bercumbu dengan keluarga-keluarga, dengan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita gitu. Kita berbuat baik kepada orientasinya apa itu? Orientasi utamanya itu karena Allah memerintahkan kita. Jadi dimensi teologisnya itu tidak bisa lepas dari kehidupan seorang muslim. Nah, itulah kembali dipertegas di dalam bulan Ramadan itu, agar kita menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah, bahwa orientasi ibadah kita itu hamba yang bertakwa di mata Allah. Yang satu itu. Yang kedua itu adalah, ini yang penting ya, jadi Quran yang diturunkan pertama kali di dalam bulan Ramadan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta gitu. Jadi seluruh alam semesta itu. Nah, poinnya bahwa karena kita sudah membahas terkaitan dengan Al-Quran dan bulan Ramadan, serta apa nilai pendidikan dalam bulan Ramadan itu. Jadi ulama tafsir gitu ya, termasuk Buya Hamka di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, menyampaikan beberapa poin minimal yang saya petik dari tafsir beliau itu. Ada sekitar 2-3 poin krusial di dalam ayat wahyu yang pertama itu, yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama, bahwa memang
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Itu bahwa memang awalnya ini Nabi ini Rasulullah ini adalah Rasul yang ummi gitu. Rasul yang ummi gitu. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu di bagaimana cerita tentang beliau menerima wahyu itu, beliau menyendiri pulang pergi ke Gua Hiro, disediakan makanan oleh istrinya Khadijah, kemudian pergi lagi sana, kemudian datanglah wahyu malaikat Jibril itu. Iqra kata Jibril, bacalah gitu. Ma'ana biqari kata beliau, apa yang saya baca gitu. Saya tidak bisa membaca gitu secara harfiah ngomong seperti itu. Kemudian didekap oleh Jibril, kemudian dilepas sampai 3 kali, itu dramatis sekali ceritanya itu. Kemudian beliau membaca gitu. Artinya bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk membaca gitu. Setelah itu karena dengan bacaan itulah kemudian wahyu-wahyu berikutnya akan turun gitu. Kemudian substansi yang selanjutnya itu adalah karena memang diceritakan tentang manusia, Allah lah yang menciptakan manusia dengan segumpal darah gitu. Setelah diminta untuk membaca dengan nama Allah yang mencipta itu, semua apa yang ada itu ciptaan Allah. Kemudian Allah menegaskan Allah lah yang mencipta manusia dari segumpal darah. Artinya bahwa manusia ini harus sadar gitu. Kita datang ke muka bumi ini bukan kehendak kita sendiri, kemudian secara kebetulan misalnya dalam teori evolusi, ini dari makhluk benda mati semua misalnya, kesimpulan besar dari evolusi, kemudian makhluk hidup kehidupan itu bermain dari air, kemudian terciptalah binatang-binatang di sana, kemudian binatang-binatang ini naik ke darat, kemudian dan seterusnya gitu dalam rentetan evolusi, kemudian terciptalah manusia, terciptalah simpanse, terciptalah binatang-binatang yang di darat itu, kemudian ada yang mampu lari dan seterusnya, sampai terciptalah simpanse, terciptalah manusia gitu, ruta-ruta. Tentu kita tidak percaya itu, tapi bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa memang setelah kita membaca dengan izin Allah itu, kemudian Nabi Muhammad membaca dengan izin Allah itu, kemudian disampaikan manusia ini bukan datang gratis gitu. Ada yang menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan-tujuan tertentu gitu. Bukan hanya sekedar untuk datang bersenda gurau ya. Hanya berpikir tentang happy saja gitu ya. Seterusnya gitu. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa memang kita harus menyikap ilmu pengetahuan itu dengan kemampuan itu. Jadi Allah membukakan yang mengajarkan manusia tentang Allama bil qalam gitu, yang mengajarkan manusia tentang pena itu. Jadi memang prinsip untuk mencari kembali ilmu pengetahuan itu adalah harus ada dalam manusia Islam gitu, dalam diri setiap kaum muslimin. Maka umat Islam itu tidak boleh terbelakang dalam sains dan teknologi gitu, karena memang sains itu adalah milik Allah gitu. Jadi siapa yang memberikan ilmu kepada orang kafir tentang memecahkan rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, hukum sunnatullah yang Allah letakkan di alam semesta itu Allah yang memberikan. Tapi mereka dapatkan dengan penelitian empirik, dengan penelitian semangat, penelitian ilmiah. Maka umat Islam yang meyakini bahwa sumber ilmu pengetahuan itu dari Allah tidak boleh kalah dengan orang-orang kafir gitu dalam semangat mencari ilmu pengetahuan. Ini adalah 3 substansi daripada surat yang pertama di dalam Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu, bahwa memang semangat keilmuan kita gitu, baik ilmu-ilmu agama misal tentang ilmu tafsir Al-Quran ya, ilmu fikih, kemudian tentang akidah, kemudian tarikh Islam gitu ya, kemudian ilmu nahwu maupun ilmu-ilmu agama itu yang kita sebut sebagai ilmu, maupun dalam tanda kutip kita sebut sebagai ilmu-ilmu dunia gitu, misal fisika, kimia, matematika gitu ya, kedokteran, nuklir gitu, termasuk ilmu militer untuk persenjataan gitu, itu juga harus kita kembalikan dalam rahim umat Islam kembali. Jadi melalui universitas, melalui riset-riset umat Islam itu harus kembali ke pangkuan umat Islam. Karena Iqra ini kalau kita ambil hikmahnya itu juga kita tidak perlu risau, karena memang Allah yang akan memberikan kepada kita ilmu itu. Jangan misal berpegang kepada memang orang Yahudi ditakdirkan oleh Allah pintar-pintar gitu. Iya benar, yang memberikan kepintaran kepada umat Yahudi itu adalah Allah gitu.
Tapi jangan sampai kita menggunakan logika sebaliknya, berarti kita umat Islam bodoh, miskin, melarat, gampang dibunuh, terjajah, tertindas. Itu juga kehendak Allah. Jangan sampai kita berprinsip seperti. Artinya apa? Kalau kita melakukan penelitian yang sama dengan orang-orang Yahudi, maka sama, kita akan memiliki kepintaran yang sama. Apa ya Allah tega setelah itu? Oh, sudah ditakdirkan sampai kiamat Yahudi pintar, kemudian saya takdirkan sampai kiamat umat Islam miskin, melarat, tertindas, bodoh, goblok. Ya sudahlah, sengaja sebegitu. Kan tidak mungkin Allah setega itu. Jadi carilah ilmu gitu. Cari ilmu. Kita bisa mendandingi pintaran orang Yahudi dengan mencari dengan sains dan teknologi. Kita harus maju di dunia Islam. Itulah nilai pendidikan Ramadan yang menurut saya juga bisa kita gali dalam Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan pertama kali tadi, itu ayat pertama yang diturunkan. Jadi bagaimana menurut Bapak cara membuat anak muda ini berinteraksi dengan Al-Quran? Oh iya, itu menarik sekali gitu ya. Iya, penting ya. Karena ingin Gen Z ya untuk Apalagi kita. di era digital ini, Pak. Iya, era digital gitu. Nah, di era digital itu saya mulai dari belakang tentang era digital itu ya. Jadi memang di dunia digital sekarang yang Internet of Things itu ya, di samping bahwa keburukan-keburukan itu gampang ditemukan di internet, tapi kebaikan-kebaikan gampang sekali gitu. Bagaimana hikmah kisah tentang umat masa lalu ya, bagaimana kisah tentang tafsir bahasan ustadz-ustadz, kiai-kiai di Al-Quran membahas tentang ayat Al-Quran, kita klik YouTube muncul itu. Kalau kita download tafsir Al-Azhar, misal dibaca gitu ya, klik itu ketemu semua. Tapi herannya bahwa emang tidak juga menjadikan kita secara otomatis pintar dengan sendirinya gitu. Padahal all of in our phone gitu. Jadi bisa kita akses lewat phone kita, tafsir Al-Quran, ceramah YouTube yang baik gitu ya. Atau bagaimana belajar tentang rumus matematika gitu ya. Nah, terutama saya dulu waktu di Turki itu juga banyak terbantu dengan nonton langsung video gitu. Saya video rumus-rumus dasar gitu yang juga saya lewat waktu S1 saya periksa. Cuman di situ banyak teman-teman India saya lihat karena bahasa Inggris gitu ya. Tidak banyak dalam bahasa Indonesia. Itu juga menunjukkan kualitas keilmuan kita gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Gen Z ini misalnya bingung dengan rumus matematika, misal integral, misal bagi yang belajar teknik gitu ya, klik aja di YouTube integral gitu. Itu cerdas dengan sini. Nah, bagaimana terkait dengan Al-Quran? Jadi di dalam Al-Quran ya, yang unik bagi Gen Z itu ada ayat-ayat misal yang menarik bagi Gen Z itu tentang ayat-ayat tentang alam semesta gitu. Jadi misal Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an, sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar gitu. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran, dan bulan bercahaya gitu. Kemudian wa qaddarahu manazila, kemudian Allah menetapkan manzilah wa qaddarahu manazila ita'lamu adada sinina wal hisab, agar engkau dapat mengetahui pergantian tahun dan perhitungan gitu. Jadi ternyata Al-Quran bicara tentang astronomi gitu. Jadi kalau misalnya kita menggali itu sangat menarik gitu. Ketika bagi teman-teman yang misal kok bisa Rasulullah itu orang yang ummi ini bercerita 14 abad yang lalu tentang astronomi gitu. Padahal beliau bukan peneliti astronomi, beliau ummi gitu. Jadi beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan karena Allah tidak bisa membuat beliau pintar gitu. Tapi salah satu hikmahnya oleh kata ulama bahwa memang Rasulullah ini, Allah ini ingin membuat Rasulullah netral dari intervensi sains apapun, dari dari intervensi pemikiran-pemikiran selain daripada Allah. Sehingga Muhammad ini saya buat netral dari sisi pikiran, tidak pengaruh oleh filsafat, tidak pengaruh oleh yang lain-lain, sehingga saya wahyukan kepada dia 100% disampaikan. Itu adalah satu hikmahnya kenapa Nabi itu umat yang ummi. Jadi bukan karena keterhinaan seperti itu gitu. Nah, kok bisa Rasulullah menyampaikan ayat-ayat tentang sains? Nah, gitu. Rasulullah di dalam Al-Quran juga memang disampaikan tentang 3 lapis dinding rahim. Gitu. Tentang bagaimana sejarah penciptaan manusia. Rasulullah juga menyampaikan umat-umat terdahulu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dengan wahyu Allah gitu ya. Jadi susu di dalam binatang ternak itu di antara tai dan darah kan gitu. Tadi di antara tai dan darah itu kemudian mengalir susu yang sehat kita minum gitu. Kok bisa Rasulullah
menyampaikan itu gitu, bukan hasil pikiran beliau itu, tapi wahyu Allah gitu. Tapi kok ini yang Umi ini dan tanpa belum ada penelitian bedah segala macam ilmu astronomi segala macam, Rasulullah sudah menyampaikan itu. Disitulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Maka bagi Gen Z itu yang penasaran tentang ilmu psikologi misalnya, yang penasaran tentang ilmu sejarah, yang penasaran tentang ilmu astronomi, kalau misalnya ada galau misalnya, maka gali di dalam Al-Quran. Atau kalau Anda tidak percaya, tes di rumah. Ini bagi Gen Z ini ya. Tes di rumah ini nanti, Anda dengarkan musik selama 25 menit, 15 menit, tantang saja lah 30 menit. Ya. Anda dengar musik kesukaan Anda. Apa saja 30 menit misalnya. Atau kesenangan apa saja. Main futsal selama 30 menit. Atau misalnya mandi selama 30 menit. Sama Anda mengaji 30 menit. Ya. Coba Anda ini eksperimen empirik. Silakan ini, saya tantang ini. Anda lakukan kesenangan Anda 30 menit. Apa kesenangan yang paling menarik menurut Anda? Nonton sepak bola mungkin ya. Yang baik-baik tapi ya jangan yang maksiat maksud saya. Kemudian saya dengar musik sambil di diskotik, ada perempuan bukan itu maksud saya. Jadi yang menurut Anda senang gitu. Makan mangga atau makan rujak selama 30 menit. Kemudian Anda ngaji 30 menit. Mana yang paling mendatangkan ketenangan batin Anda? Cek saja itu. Ajaibnya meskipun Al-Quran gitu kita tidak mengerti. Ada ketenangan batin yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan dengan yang lain. Buktikan di rumah gitu. Buktikan saja di rumah. Jadi kalau saya waktu mahasiswa, waktu SD, kalau saya galau-galau, tidak baca Quran saja lah gitu. Bukan dalam pengertian kita materialis gitu ya. Tapi kan Al-Quran itu ada obat gitu. Obat hati. Jadi hikmah paling minimal, manfaat paling minimal yang kita dapatkan dari Al-Quran itu adalah mendatangkan ketenangan dalam hati. Apa orang yang tenang itu tindakannya akan positif itu. Korelasinya ke sana. Kenapa dia menjadi obat itu? Orang yang tenang, coba tanya psikolog gitu. Ketenangan itu menjadikan diri itu lebih positif kan. Meskipun saya tidak ada uang ini. Uang saya sedikit tapi dia tenang. Dia akan positif. Uang saya banyak ini. Tapi galau tidak tenang, itu bisa bahaya. Keuangannya itu bisa digunakan, bahkan nauzubillah bisa digunakan kekayaannya itu untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, minimal Al-Quran itu mendatangkan ketenangan. Secara psikologi ini charge bagi kita. Buktikan saja kalau saya tidak percaya. Lakukan kesenangan yang lain selain Al-Quran. Main futsal kah gitu ya. Membaca novel yang Anda sukai kah misalnya. Dengan baca Al-Quran 30 menit. Padankan, samakan. Baca novel 30 menit yang Anda sukai. Novel Naruto, novel apa lah gitu. Coba baca Al-Quran 30 menit. Ada ketenangan yang tidak tergantikan ketika kita membaca Al-Quran. Ini diantara hikmah-hikmah yang luar biasa daripada Al-Quran. Tentu lebih jauh daripada itu, Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan individu dan pribadi kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana itu bagi Gen Z, tidak usah hal-hal yang besar. Mulai dari hal-hal sederhana itu, kita bisa membuka kebaikan-kebaikan gitu. Atau misalnya kalau Anda malas membaca, dengar saja Muratal Hanan At-Taqi misalnya. Atau mana ngaji merdu. Al-Fatihah, pejamkan mata, dengarkan dia. Kan banyak di YouTube, di TikTok orang kafir disuruh dengar Al-Quran, Masya Allah. Pokoknya dia tersentuh sekali kan. Anda coba saja gitu. Itulah memang Allah menurunkan kitab ini yang luar biasa, tidak bisa, meskipun kita tidak mengerti artinya, apalagi kalau dimengerti artinya gitu. Itu mendatangkan ketenangan yang luar biasa. Maka semoga Allah SWT selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa dekat kepada kebaikan, dekat dengan orang-orang baik, dan semoga saja kita bisa dengan amalan Ramadan kita, semoga Allah SWT meridhai amal Ramadan kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya diridhai dan golongan hamba-hambanya yang bertakwa di matanya gitu. Yang terakhir nih Pak, belum kita closing. Apa pesan Bapak untuk Gen Z? Iya. Apakah tadi kita membahas dari TV Jungkook segala macam, bagaimana kita tetap konsisten berpuasa sampai selesai Ramadan. Bayang betul, bayang mau chaos segala macam nih Kak. Pesan Bapak untuk Gen Z. Iya, ya gitu ya. Sudah untuk yang pertama untuk Gen Z agak serius gitu misalnya ya, bahwa memang di luar sana gitu ya, sudah banyak penelitiannya gitu ya, bahwa memang siapa kita hari ini, maka ini pentingnya kita mendekatkan diri pada kebaikan gitu.
Yang maksudnya bukan berarti mendekatkan diri pada kebaikan, berarti saya ini Pak pakai baju koko setiap hari, pakai kopi. Bukan seperti itu. Islami. Gitu, bukan seperti itu. Ya baju biasa, hem biasa, batik juga Islami gitu ya. Celana biasa itu juga Islami, yang penting menutup aurat gitu. Tapi bahwa memang mendekatkan diri kebaikan itu, mendekatkan diri pada hal-hal yang positif. Ini bagi jenis ini. Siapa Anda di kemudian hari, ya, siapa Anda 20 tahun lagi, minimal, paling minimal secara sensi ditentukan oleh dua hal. Pertama, dengan siapa Anda bergaul, kemudian apa yang Anda baca hari ini gitu. Jadi kalau Anda bergaul dengan 10, mungkin kita berkata, enggak, kan tergantung saya bergaul dengan orang yang buruk, kalau saya baik-baik gitu. Tapi secara empirik sudah, kalau Anda berteman dengan 10 penjual narkoba, minimal Anda membenarkan orang simpan narkoba di rumah Anda. Saya tidak pakai narkoba Pak. Iya, tapi kan Anda membolehkan teman Anda simpan. Atau Anda membolehkan teman Anda pakai narkoba di rumah Anda. Gitu. Tapi kan lama-lama jangan-jangan Anda jadi penjual narkoba juga gitu. Kalau Anda berteman dengan 10 teman yang miras, meskipun dalam 10 tahun saya berteman, saya tidak pernah minum minuman keras Pak. Iya, tapi sekali-sekali nanti Anda kecipratan, maksudnya Anda ngantar teman yang pergi pesta miras. Tolong antar saya ke sana. Nggak usah saya masuk, ya nggak usah masuk, kamu kan nggak minum gitu. Tapi kan Anda telah mengantar dia ke pintu gerbang miras itu gitu. Kemudian apa lagi? Minimal Anda, titip dulu miras saya di kos Anda ya gitu. Nggak apa, kamu nggak usah minum, tapi kenapa kan masa nggak boleh nitip saja gitu. Minimal Anda itu gitu. Berarti Anda apa? Anda sudah turut berkontribusi terhadap keburukan yang dia lakukan. Lama-lama Anda jadi penjual miras ya nanti. Gitu. Kalau Anda, hal yang positif lain, kalau teman Anda bergaul itu 10 orang teman Anda hobi mancing, maka besar kemungkinan minimal Anda jual tali pancing gitu. Hobi mancing. Jadi maksudnya perilaku, behavior itu adalah akan mempengaruhi alam bawah sadar kita itu. Secara empirik itu, misal kita melihat orang hobi mancing, mancing, 1. Kemudian ketika kita lihat dia perbaiki kail, 2. Lama-lama masuk dalam alam bawah sadar, saya juga nanti jadi pemancing. Gitu. Begitu juga keburukan dan kebaikan itu. Gitu. Coba Anda misalnya mau buktikan bahwa kalau Anda coba rutinkan sekali datang ke rumah orang temanmu yang rajin membaca. Lama-lama terketuk hati Anda, wih memang saya juga baca dah sekali-sekali kan gitu. Nah, maka jaga pergaulan bagi Gen Z ini. Penting sekali ini ya Dinda sekalian, Gen Z ini jaga pergaulan. Ya, enggak usah gombal-gombalan, yang penting saya berbuat baik. Nah, itu gombal itu, sudah banyak ininya. Coba cek saja gitu ya. Karena memang kebaikan itu, kalau misal pertama kita lihat teman berbuat baik, belum. 2 kali, 1000 kali kita lihat, kita akan juga ikut dalam berbuat. Begitu juga sebaliknya. Sekali melihat orang berbuat berendah, saya beriman gitu. Enggak itu, tapi ke 100, ke 1000 nanti juga bisa jadi kita akan minimal berada di dekat keburukan itu gitu. Maka pertama jaga pergaulan, yang kedua jaga bacaan. Gitu ya. Jaga bacaan. Sudah banyak kisah-kisah tentang tentang si sejarah umat-umat masa lalu gitu di dalam Al-Quran itu, agar kita bisa membacanya gitu. Baca tentang kebaikan yang positif apapun, beli buku baca gitu tentang kimia, tentang fisika, tentang sejarah umat masa lalu gitu, dibaca gitu. Karena memang kalau kita pikirkan, misal coba Anda merenung sejenak itu, kebebasan itu tidak ada yang bebas itu gitu. Kayak tadi Bapak bilang kan. Tidak ada tuh bebas. Peraturan ini ada lagi. Masuk dalam peraturan yang seperti itu gitu. Jadi misal yang Anda baca, Anda kira misal Anda klik nonton berita di TV itu, Anda kira Anda bebas memilih berita. Enggak. Redaktur berita itu ditekan oleh orang-orang tertentu di luar kemampuan Anda untuk Anda tidak boleh keluarkan berita ini. Anda tidak boleh keluarkan berita ini gitu. Termasuk dalam politik, misal dalam politik Amerika misalnya, kalau kita ini, saya manusia yang bebas itu, saya bebas memilih presiden yang siapa bilang itu. Itu presiden yang dipilih oleh warga Amerika itu adalah orang-orang yang ada uangnya, yang disetting oleh orang-orang kaya yang menentukan politik Amerika gitu. Jadi tidak bisa ada orang-orang kampung yang Anda kira baik, wah ini baik ini, saya pilih dia gitu. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Jadi kebebasan itu tidak ada kebebasan mutlak. Misal meskipun Anda ingin keluar dari aturan agama, bebas secara mutlak itu nggak bisa gitu. Apalagi misal Anda makanan cepat saji dalam sudut, misal makan sebebas-bebasnya itu, pada dasarnya Anda melanggar aturan dokter gitu. Makanan yang sehat itu tidak seperti itu, seperti Anda makan kapan Anda suka dan seterusnya gitu. Maka
jaga pergaulan, jaga bacaan, dan tidak ada kebebasan mutlak. Maka agama ini diturunkan agar kita bebas di dunia dan di akhirat. Kemudian bisa kita lalui dengan bagaimana mulailah lakukan kebaikan itu sekecil apapun. Ini bagi Gen Z gitu ya. Nggak usah gombal-gombalannya, tetap misalnya menjadi sebagai orang sebagaimana biasanya gitu ya. Yang Anda maksudkan itu ya. Tetapi jangan lupa tentang ada ketentuan-ketentuan agama gitu yang dilakukan. Memang Gen Z ini kan hanya kesenangannya serba digital, tapi memang kesenangan manusia, pembangkangan manusia terhadap perintah Tuhan gitu ya. Atau memang ada umat-umat manusia yang sepakat dengan perintah-perintah Tuhan, menjalankan perintah itu sama gitu. Jadi maksudnya berulang, manusia itu karena jenisnya sama jadi berulang, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Ada yang selalu menekan, ada yang merasa bebas pada dia tidak bebas, itu sama. Hanya medianya yang beda gitu. Kalau orang bermaksiat tidak pakai HP, nah kita pakai HP. Melalui HP maksudnya. Seperti itu. Ada orang yang melakukan kejahatan itu dengan penipuan jalur online misalnya. Nah dulu itu nipu di dunia nyata biasa gitu. Jadi sama saja polanya. Jadi memang Gen Z itu yang pertama kita harus mengambil ibrah dari umat-umat masa lalu gitu. Nah ini penting bagi Gen Z ini. Elon Musk, ya. Siapa Elon Musk? Manusia terkaya di dunia. Ini penting, ini terakhir sebagai closing ya. Apa yang diinginkan oleh Elon Musk? Dia mau membawa koloni manusia ke planet Mars. Maksudnya apa? Dia mau membawa manusia ini tinggal di planet Mars. Untuk sampai pada cita-cita itu dia bikin pesawat luar angkasa. Sudah dia bikin, proyeknya sudah jalan gitu. Bahkan ada proyeknya yang kerjasama dengan NASA. Saking banyaknya uangnya orang ini. Tapi dia berpikir ideal juga gitu. Kemudian apa yang terjadi? Dia melakukan penelitian bertahun-tahun. Dia sudah melakukan riset ya. Kemudian dia punya internet dan seterusnya. Ada dua hal yang menarik dalam hidup dia. Dari kisah Elon Musk ini. Pertama, ternyata uang nggak cukup. Nggak pernah cukup. Elon Musk ini ya, untuk mendirikan salah satu perusahaannya, dia minta CEO Google untuk patungan modal dengan dia. Untuk menjalankan perusahaannya gitu. Kalau tidak salah Teslanya gitu ya perusahaannya itu. Atau perusahaannya yang mana salah satunya. Saya lupa ingat gitu. Orang terkaya ini tetap membutuhkan temannya untuk patungan uang. Apalagi hanya kita yang bulan-bulanan hidup dengan uang 1.500.000 gitu. Bulan ke bulan. Ya, jadi setelah uang kiriman saya banyak, baru saya mau puasa gitu. Tidak usah gombal gitu. Uang nggak pernah cukup. Ya, ini hikmah. Uang tidak pernah cukup. Elon Musk, orang terkaya di dunia, manusia terkaya di muka bumi sekarang itu, ya tetap membutuhkan uang. Orang lain gitu untuk menanamkan. Apalagi orang macam kita yang, aduh gitu ya, yang kita misal makan lalapan di warung Jawa setiap hari saja sudah bersyukur gitu. Yang kedua, yang menarik, sebulan 2 bulan sebelum Ramadan kemarin, dia nyatakan di dalam media sosial, saya tidak happy. Elon Musk bilang, jadi jika kekayaan itu mendatangkan happy, tapi saya tidak happy. Dia dalam kondisi tidak bahagia. Gitu. Loh, sekarang apa yang ini? Uang banyak. Dia mau pergi tamasya kemana itu? Kesana saja gitu. Yang kedua juga dalam kisahnya agak playboy kan Elon Musk ini gitu. Bayangkan uang itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Dia cerai, bahkan ada satu anaknya yang menuntut dia, saya mau menghapus hubungan saya dengan bapak saya. Saya tidak mau ada hubungan dengan Elon Musk itu. Karena ibunya cerai dengan Elon Musk itu. Kemudian kisah-kisahnya yang aneh lagi, dia berselingkuh dengan istri CEO Google kan. Sudah CEO Google ini dia minta untuk nanam investasi ke dia. Kemudian dia selingkuhi istrinya gitu. Ini orang kaya, perilaku orang kaya ini gitu. Dia tidak bahagia. Islam dia Pak? Enggak beda Islam. Tapi dia membaca filosofi, dia sudah menuntaskan karya-karya Friedrich Wilhelm Nietzsche dalam umur belasan itu dia sudah baca, sehingga memang dia sampai pada kesimpulan fundamental dalam apa yang penting dari umat manusia, antaranya listrik ya, internet gitu, kemudian sampai ke dia pergi ke planet lain. Nah, yang kedua ingin saya ceritakan bagi Gen Z, di Jepang itu banyak orang bunuh diri. Apa kurangnya Jepang? Coba baca dari Jepang. Negara teknologi, sainsnya maju gitu ya, gaji tinggi. Tapi dalam diam, dalam hati kecil masyarakatnya itu, apa makna hidup ini? Apa hidup ini hanya untuk saya bangun pagi jam 4? Kan disiplin orang Jepang. Mandi, sarapan pagi, ke kantor, bekerja lagi, akhir bulan dapat uang.
Tapi apa hanya ini hidup saya? Itu aja sih, Bos. Sehingga ada tradisi di Jepang itu, saya lupa nama istilah yang menamakan itu, menghilangkan jati diri. Ada seorang yang sudah sumpah hidup di lingkungannya dia sewa jasa, ya ada jasa profesional, tolong hilangkan identitas saya yang sekarang, saya mau hidup di identitas yang lama, dan yang baru. Misalnya Mbak Juleka, misalnya Julkaida hidup di Mataram. Saya tidak mau jadi hidup di orang Mataram gitu. Hilangkan identitas saya sudah tidak mau bernama Julkaida lagi. Saya mau bernama yang lain. Carikan saya di tempat. Akhirnya dikirim dia ke Kalimantan. Sudah kamu hidup dengan identitas baru, nama baru, mungkin ijazah baru dan seterusnya. Sudah kerja yang baru di sana gitu. Saya tidak mau. Dia mau lepas itu. Banyak, bahkan bayangkan itu ada jasa profesional di Jepang. It means bahwa ini lumayan banyak ini orang yang seperti itu. Apa maksud tidak tenang? Kekayaan, harta gitu ya, kecantikan, apalagi uang yang banyak itu tidak menjamin ketenangan dalam batin kita itu. Harta, apalagi uang, kemewahan, mobil, apartemen, apalagi hidup yang kiri seperti kita gitu ya. Kebahagiaan bukan di sana. Maka memang Allah menciptakan manusia ini, ya Allah yang tahu bahwa memang manusia ini butuh robnya. Dalam hati kecil kita itu butuh tempat kita kembali agar hidup dan kehidupan kita di dunia ini secara pribadi, secara keluarga dan secara peradaban itu dapat berjalan dengan baik. Itu pesan dari untuk Gen Z ya, yang monumental itu. Jadi terus tetap berbuat baik sesuai dengan koridor agama semampu kita gitu ya. Tidak perlu harus pakai baju koko kemana-mana, pakai koko biar batik, tidak seperti itu, tapi Perlu harus terlihat Islami. iya, jadi maksudnya karena yang lain-lain juga Islami gitu. Jadi baju batik, baju kemeja yang biasa itu adalah Islami. Tapi kita harus tetap berbuat baik, stay positif ya. Berbuat positif, tetap berbuat positif. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Baca buku simpel, sesimpel itu, maka insya Allah hidup Anda akan berubah dengan sendirinya gitu ya. Itu ya Genzi, pesan dari Bapak Dr. Saludek Daud PhD, yaitu jaga pergaulan, Ya. jaga bacaan, dan tetap berbuat baik walaupun Ya. sedikit atau walaupun tidak banyak. Ya. Dan tentunya di bulan Ramadan ini semoga sobat umat konsisten sampai akhir. Kita sudah memasuki 10 hari Ramadan terakhir ya. Semoga puasa kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan kecil kita menjadi pahala untuk kita. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Samsul untuk Sama-sama. semoga bermanfaat untuk teman-teman sobat umat di rumah. Amin. Baik, sekian podcast kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Podcast Ubat, sumber inspirasi membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.